Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membacakan eh, mini skripsi saya yang berjudul Media Online sebagai Informasi bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Di sini eh, mini skripsi ini disusun oleh Ilham atau saya sendiri dengan NIM 14106200043 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Pinky Yuliati, SP, MSI, CICS, CPR. Kita langsung masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Kemajuan teknologi yang begitu cepat memberikan dampak pada kecepatan informasi yang dapat diterima kalangan masyarakat luas di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Industri media di Indonesia mengalami beberapa perubahan penting dengan hadirnya media berbasis digital. Hampir semua media massa membangun platform baru berbasis tersebut, bergabung atau berbaur atau yang biasa dikenal dengan istilah konvergensi. Semakin banyaknya orang yang sadar akan perkembangan teknologi sebagai sumber informasi bagi dirinya sudah dapat dirasakan. Pengelolaan media online sebagai sumber informasi sudah sangat dibutuhkan. Tidak hanya bagi orang dewasa saja, akan tetapi para siswa atau siswi pun membutuhkan media online sebagai sumber pembelajaran mereka. Metamorfosis atau perubahan dari perpustakaan yang menekan pada penyediaan, permintaan, dan pemberian layanan secara cepat dan beragamnya kemampuan individu untuk menyerap informasi menjadikan pelayanan yang diberikan harus bervariatif dan secara luas. Selanjutnya, dengan kemajuan di bidang komunikasi dan teknologi, serta munculnya banyak dinamika dalam setiap kegiatan masyarakat, semakin membutuhkan dan memperoleh berbagai media informasi. Internet adalah salah satu media yang paling populer dan mudah diakses dan cara termudah untuk mencari informasi apapun, termasuk informasi studi. Keberadaan internet telah membawa perubahan yang menggemparkan segala bidang kehidupan. Yang ingin mencari informasi di media online apapun tidak perlu menunggu lama karena mencari informasi dari berbagai sumber dalam waktu singkat bisa sangat membantu seluruh masyarakat. Menurut Monsky 1959, internet memberikan efektivitas dan efisien dalam hal waktu, biaya, maupun tenaga. Melalui internet, waktu distribusi dapat dipersingkat hingga kehitungan detik atau menit. Menurutnya adalah hal wajar jika internet selalu dipakai oleh masyarakat secara luas, karena internet mempunyai sifat yang mempermudah pekerjaan manusia. Penggunaan media sosial akhir-akhir ini lebih banyak digunakan untuk memperlihatkan keberadaan diri, sehingga terkadang tidak ada batas antara kehidupan nyata dan kehidupan di dunia maya. Media sosial sekarang pun dapat dimanfaatkan lebih jauh lagi, tidak hanya untuk menyebarkan tentang kehadiran kita, akan tetapi kini bisa dijadikan sebagai sarana pengganti kehidupan kita di dunia maya. Misalnya mengirim pesan, mengomentari pesan orang lain, menambah teman, mencari pasangan, mengirim foto, atau bertukar pendapat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fokus penelitian. Pada fokus penelitian kali ini adalah menentukan derajat konsentrasi sebagai pedoman arah penelitian, mengumpulkan dan mencari informasi, dan pedoman pembahasan atau analisis sehingga penelitian benar-benar dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Selain itu, fokus penelitian juga menjadi batasan ruang untuk pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena tidak ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian, fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang media online sebagai media informasi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang didapat di dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis media online sebagai media informasi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini yaitu dari segi akademis, di mana penelitian ini dapat mengembangkan kajian komunikasi khususnya dalam bidang media online kaitannya dengan media informasi.
Untuk praktis, yaitu di mana hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi dalam bidang media online kaitannya dengan media informasi. Selanjutnya untuk bab 2 mengenai kajian teori, di sini ada konsep. Menurut Singerimbun dan Effendi dalam penelitian Dian et al. Tahun 2013, konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak atau abstraksi suatu kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi objek. Dengan demikian, teori dapat dinyatakan sebagai seperangkat konsep, definisi, dan fakta yang disusun secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Kadang teori harus didahului dengan model yang dimaknai sebagai representasi dari sistem yang dibangun digunakan untuk mengkaji aspek sistem atau sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada media online. Perkembangan zaman telah menghadirkan media baru, media lama tentu akan tergeser keberadaannya. Walaupun di sisi lain media lama juga menyambut media baru sebagai evolusi dari media lama, media cetak dan elektronik yang kini telah dikemas dalam bentuk digital atau sering dikenal dengan portal berita online atau media online, Hasibuan et al. Tahun 2014. Media online merupakan saluran komunikasi yang terjadi secara online melalui situs web di internet, baik itu berisi teks, foto, video, atau musik. Dengan kata lain, semua jenis saluran komunikasi yang ada di internet adalah media online. Sedangkan pengertian media online secara khususnya adalah semua yang berhubungan dengan komunikasi massa. Pada zaman dulu mungkin internet bukanlah hal yang banyak seperti kita ketahui bersama. Keberadaannya masih menjadi kebutuhan ketiga, tapi sekarang seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan internet menempati urutan teratas untuk orang-orang dengan mobilitas dan bagi mereka yang mengikuti perkembangan zaman, kompleksitas alat komunikasi sering disebut sebagai gadget yang memungkinkan penggunanya untuk terhubung ke internet dalam setiap saat. Di sini ada review literatur dan ada penelitian terdahulu. Di sini ada 10 penelitian terdahulu yang terkait dan di sini juga ada persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Selanjutnya variabel. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa media sosial memiliki peranan penting dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan variabel X pada penelitian ini adalah media sosial, yang dimana merupakan salah satu cara peneliti agar mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Menurut Mosinski tahun 1959, semenjak awal kemunculannya, jurnalisme tidak bisa dipisahkan dari teknologi, mulai dari media cetak dan jurnalisme yang hadir, seiring dengan ditemukannya mesin cetak. Setelah itu, teknologi semakin berkembang dengan hadirnya media penyiaran setelah ditemukannya radio dan televisi. Di masa ini, wajah jurnalisme diwarnai dengan munculnya teknologi baru, yaitu internet. Kita lanjut ke bab 3 tentang metode penelitian. Di sini ada paradigma penelitian. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada setting yang alamiah dan disebut juga metode etnografi karena pada awalnya lebih banyak digunakan pada bidang penelitian antropologi budaya. Disebut sebagai pendekatan kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan seperti yang diusung oleh kaum idealisme, khususnya idealisme Jerman klasik. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empirisme dalam suatu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Selanjutnya pendekatan penelitian dalam Creswell dan Creswell
tahun 2018 dalam bukunya. Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap sebagai masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul. Data yang biasanya dikumpulkan dalam pengaturan peserta, analisis data secara induktif membangun dari rincian ke tema umum, dan penelitian membuat interpretasi tentang makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara melihat penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas suatu situasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan konsep yang digunakan pada penelitian untuk menyelidiki data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian, yaitu analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan oleh penulis untuk memberi gambaran secara umum terhadap suatu objek yang diteliti. Untuk teknik menarikan sampel, untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis membutuhkan informan untuk memenuhi data dan informasi tersebut di dalam penelitian. Informan dalam penelitian kali ini yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Dan untuk metode dan pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah strategi dalam mendapatkan data yang berguna dalam penelitian. Untuk penelitian kali ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.